A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud. Fir'auna wa samud. Balil ladzina kafaru fi takdzibin. Wallahu biwaraihim muhit. Bal huwa Qur'anum majid. Fi lauhim mahfuz. Shadaqallahul azim. Saya mau bertanya Ustadz, apa yang dimaksud dengan nuzul Al-Quran itu Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibi ya Muhammad, ataita bis salami wal huda Muhammad. Habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa nabiyina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Sahabatku, sahabat dakwah cahaya hati untuk negeri, 24 Ramadan kita terus tapaki dengan hati yang semakin bersih, dengan ibadah yang semakin penuh motivasi. 10 hari terakhir yang takkan disia-siakan. 10 hari terakhir yang akan diberikan ganjaran-ganjaran terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ibu yang bertanya tentang nuzulul Quran, seolah kita berpikir, oh ini bukan tanggalnya 24 Ramadan, harusnya kan malam 17. Atau kemudian saat bicara tentang Lailatul Qadar di malam ke-27 misalnya. Sahabatku, nuzulul Quran, turunnya Quran tidak hanya dalam satu momentum saja. Tidakkah selama 13 tahun Nabi di Mekah, 10 tahun Nabi di Madinah, kapan harinya, kapan waktunya, kapan bulannya, setiap waktu turunnya Al-Quran dalam setiap proses kenabian. Tidak Senin, tidak Selasa, tidak Rabu, Kamis, Jumatnya, tidak di Muharramnya, tidak di Safarnya, tidak di Sya'bannya, tidak di Ramadannya. Turun Al-Quran setiap waktu, kapanpun wahyu itu dibutuhkan sebagai petunjuk kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Buruj yang kemudian menjadi bagian dari rangkaian surat ke-85, juz ke-30, gugusan bintang-bintang, surah Makkiyah, berarti Nabi masih berada di kota Makkah. Terdiri dari 22 ayat. Turunnya juga secara bertahap, di mana awalan yang dibacakan oleh Duta Hafiz Evarina TV di Ramadan tahun ini dialah Balqis Alaiha Al-Qur'ani, was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan bintang-bintang, wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan itu adalah hari kiamat, wasyahdi wa mashhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan, qutila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman untuk membunuh orang-orang yang beriman. Di penghujung dari surah Al-Buruj, Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu
min waraihim muhit. Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga mereka tidak dapat lolos. Siapapun yang berlaku zalim, Al-Quran turun dengan keadilannya. Al-Quran turun dengan petunjuknya. Tidak ada kezoliman yang luput dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persis sebagaimana kisah pembesar Najran di Yaman yang kemudian membunuh orang-orang yang beriman. Mereka dibunuh hanya karena beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, Quran diturunkan sebagai huda, Quran diturunkan sebagai furqan, Quran diturunkan wa bayyinatin minal huda wal furqan, penjelas dari petunjuk itu. Bal huwa Qur'anum majid, bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, filauhim mahfuz, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, yaitu Lauhul Mahfuz. Sahabatku, sahabat dakwah Cahaya Hati untuk Indonesia Pertiwi, inilah peringatan kepada pemimpin-pemimpin yang membiarkan rakyatnya mati kelaparan, kepada pemimpin-pemimpin yang membiarkan rakyatnya terbunuh dalam perjuangan demokrasi yang berdarah. Mereka yang kemudian bersuara lantang dan dibungkam suaranya, kadang dikriminalisasi, terkadang harus dibunuh dan diculik. Sahabat, tidak ada kezoliman dan kekejaman yang dapat luput dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan Quran diturunkan untuk menjadi penjelas. Man ashabul jannah wa man ashabun nar. Siapa itu? Mereka golongan surga, dan siapa itu mereka golongan-golongan neraka. Pemimpin yang adil, surga baginya. Pemimpin yang zalim, jangankan surga, wangi surga saja dia tidak dapat menciumnya. Nuzul Quran, Quran diturunkan dalam aturan ketatanegaraan. Generasi emas, generasi masa depan, jaga dirimu dari panasnya api neraka. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka itu. Jauhi narkoba, jauhi judi. Quran turun untuk memperingatkan itu, agar lahirlah benar di 100 tahun kemerdekaan Indonesia, tepatnya 2045. Benar-benar Indonesia emas dapat terwujud dengan generasi emas yang dijauhkan Allah dari panasnya api neraka, yang didekatnya dengan pribadi-pribadi surga, tentu dengan petunjuk Al-Quran yang mulia. Ramadan, 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 ya Habib, Ramadan, Ramadan, laitalak dauman qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.